You have 2 minutes remaining. Oke, 2 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Got 10 seconds. Okay. Time is up. Now we're gonna discuss it. Sekarang kita diskusi jawabannya. Oke, untuk yang nomor 3. Saya mau... Siapa nih yang mau jawab nih? Ada yang mau coba? Coba Mr. Khairul Anam. Yes, sir. Oke, coba dibacakan Mr. kalimatnya dan jawabannya untuk nomor 3. I did German at school, but I have forgotten most of it now. Okay. Why is present perfect? Because the keterangannya itu now di sini, sir. Oke. Ada yang berbeda atau ada yang sama? Yang berbeda aja deh. Ada yang punya jawaban berbeda? Okay. Forgot, but I forgot most of it now. Okay. Ada pakai forgot lagi. Okay. Thank you, Mr. Noval. Ada yang lain selain forgot? Ayo, siapa yang bersuara itu? Oke. Oke, kalau gitu itu aja ya. Jadi 2 itu. Jadi yang pertama ada yang dari Mr. Yang pertama itu menggunakan I have forgotten. Terus yang kedua pakai past. I forgot. Oke. Jadi nomor 3 itu dia menggunakan I did German at school. Katanya dia belajar Jerman ya at school, but I bla 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 most of it now. Nah, kalau kita lihat kalimat keduanya itu menggunakan kata now. Nah, untuk tenses yang digunakan untuk kalimat present, nah kalau kita lihat jelas ada present di sini. Nah, itu harus menggunakan tenses present perfect. Jadi di situ adalah I have forgotten. Oke. Kenapa salah kalau menggunakan forgot? Karena di sini ada keterangannya now. Oke. Jadi ketika menggunakan I forgot most of it now, itu bentuknya salah ya. Oke. Ingat, present perfect itu adalah sebenarnya adalah kalimat present, tapi yang berhubungan yang menggunakan kalimat perfect untuk menerangkan apa yang terjadi sekarang. Something like that. Oke? Oke. Nah, saya kasih lihat teman-teman nih. Teman-teman perhatikan nggak ini? Ya. Dia bilang kayak gini nih. I did German at school. Dia nggak bilang I learn German language at school. Jadi itu salah satu mengatakan kalau kita belajar bahasa Jerman ya. I did German school, I did English at school, I did Indonesian at school, atau I did bahasa, kayak gitu. Something like that. Oke. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4 saya mau Miss Silmi.
Silmi, coba nomor 4 dibaca jawabannya beserta kalimatnya. The police arrested 3 people, but later they let them go. Oke, thank you. Ada yang beda? Ada yang beda nggak? Nggak apa-apa, yuk. Jawab aja, jangan takut salah. At least you try it. Ya, setidaknya mencoba. Oke. 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 Jadi untuk nomor 4 itu jawabannya adalah arrested. Kenapa dia arrested? Karena di kalimat ini, jadi katakan di sini, the police arrest ya. Kalau bentuk-bentuk normalnya arrest 3 people, but later they let them go. Jadi ketika kita menggunakan simple past present perfect di sini, kalimatnya akan konteksnya akan salah karena di masa depan ternyata orangnya itu sudah tidak dipenjara lagi, mereka sudah dilepaskan. Ya. Jadi untuk konteks ini menggunakan kalimat past. Ya, karena kejadian yang dulu, kalau kalimat past ya, jika kejadian yang dulu itu tidak menjelaskan apa-apa untuk kalimat atau kejadian yang sekarang atau yang terjadi sekarang. Okay, something like that. Okay. Begini, karena kalau nomor 4 ini, kalau dia seandainya menggunakan present perfect, meskipun ini tidak ada, meskipun kalimat ini tidak ada, saya sudah tahu bahwa yang ketiga orang ini masih dalam penjara. Mereka udah bebas. Tapi karena kalimat ini ada, ternyata mereka udah lepas. Berarti kalimatnya tidak menggunakan present perfect lagi, tapi menggunakan past. Oke, something like that. Sekarang nomor 5. Nomor 5 saya mau coba Mr. Naufal. Yo, Mr. Naufal. Monggo, nomor 5. What do you think of my English? Do you think it improved? Okay, do you think it improved? Jadi menggunakan past ya. Di situ, yeah. Kalau menurut Mr. Naufal. Ada yang berbeda jawabannya? Beda, sir. Oke, gimana? Kalau jawabannya Miss Restu? Has improved. Dibaca lagi. Dibaca lagi, coba dibaca lagi. Biar enak gitu dengarnya. Okay, what do you think about my English? Do you think it has improved? Okay, improved. Oke, ada yang berbeda lagi jawabannya? Nggak ada? Ayo. Oke. Jadi untuk kalimat di sini, what do you think of my English? Do you think it has improved? Ya, karena kenapa? Di semua tensesnya itu menggunakan kalimat present atau yang terjadi sekarang. Do you think? Do you think? Jadi dia bertanya dan itu terjadi pada saat itu juga. Jadi menggunakan it has improved. Kalau kita menanyakan kalau kita bilang it improved, berarti dia menyatakan sesuatu yang sudah lampau. Ya, dia tidak menyatakan sesuatu yang sekarang. Tapi di sini dia menggunakan kalimat present. Jadi seharusnya di situ menggunakan present perfect. Oke. Thank you Mr. Naufal, thank you Miss Resto. Oke, sekarang kita lanjut. Nomor 6. Nomor 6 saya mau Miss Purnamasari. Yuk, Miss Purnamasari. Number 6. Ya, number 6. Yep. Okay. Are you still reading newspaper? Are you still reading the paper? Okay. No, I finished with it. You can have it. Finished. Okay. Pakai pas ya berarti ya? Iya. Oke, pakai pas. No, you finished reading. Ada yang berbeda? Beda, sir. Oke, coba Miss Restu, gimana? Jawabannya dibaca? Are you still reading the paper? No, I have finished. No, I have finished with it. You can have it. Oke. Ada yang berbeda lagi? Ada yang mau kasih bentuk lain? Ayo. Never try, never know. Oke, jadi mungkin karena memang ya dua itu aja bentuknya, nggak mungkin ada bentuk lain lagi.
Kalau pakai di situ continuous ya udah automatically karena yang disuruhnya present perfect dan simple. Oke. Jadi di konteks ini untuk nomor 6 ini dia mengatakan are you still reading the paper? Yeah, present. Yep. Dia bilang no. Jawabannya adalah I have finished it. Atau dia bilang I have finished with it. You can have it. Oke. Jadi kenapa mengatakan kalimat itu? Karena di semua kalimatnya dia menggunakan kalimat present. Dan dialognya atau conversation-nya ini masih berjalan atau sedang terjadi sekarang. Jadi present ya. Jadi seharusnya menggunakan simple present. Present perfect. Thank you. Thank you so much untuk Miss Purnamasari dan Miss Restu. Sekarang kita lanjut nih, nomor 7. Nomor 7 saya mau kasih ke... Siapa nih? Ke Mr. Rizwan. Wah, Mr. Rizwan diam-diam baik. Ya, Mr. Rizwan. For the number 7, Okay. I have applied for a job as a tourist guide, but I wasn't successful. Okay, jadi situ menggunakan sis. Past tense. Oke, simple past. Ada yang berbeda dari jawaban Mr. Restu. Mr. Restu. Mr. Rizwandi. Sorry, Miss. Oke, ada yang berbeda jawabannya? Ada nggak yang berbeda? Sama? Yang lain gimana? Sama? Oke, dan jawabannya benar, Mr. Rizwandi. I applied for a job as a tourist guide, but I wasn't successful. Ya, jadi kejadian di masa lampau yang berbeda kenyataannya dengan masa depan. Jadi itu menggunakan simple past atau past simple, whatever. Sekarang nomor 8. Nomor 8 saya mau berikan ke Miss Indri. Ya, Miss Indri. Where is my bike? It was outside the house, but it is not there now. Oke, ada yang berbeda jawabannya? Dari Miss Indri? Ada nggak? It has been, sir. Oke, jadi Miss Novel, it has been ya. Di situ it has been outside the house. Oke, untuk nomor 8, jawaban yang benar adalah where is my bike? It was outside the house, but it is not there now. Oke, jadi menggunakan simple past. Kenapa pakai simple past? Kenapa tidak pakai present perfect? Karena kenyataan yang ada di sini, ya, itu berbeda dengan kenyataan yang ada di sini. Kan ini yang terjadi sekarang nih. Ini yang sudah terjadi ya. Jadi kalimat di sini itu, ya, dia bilang, di mana sepedaku? Sepedaku di luar, tapi tidak ada lagi sekarang, atau tidak ada di sana lagi sekarang. Berarti dalam artian seharusnya di sini tidak boleh menggunakan present perfect. Karena present perfect itu yang sudah terjadi itu harus berhubungan atau impact-nya ada di masa depan. Tapi di sini nggak ada. Jadi di sini harus menggunakan simple past. Jadi menggunakan was, it was ya. Harusnya ya. Oke. Ada pertanyaan untuk itu? Nggak ada? Kita lanjut. Nomor 9. Siapa nih yang belum? Oh ya, Miss Restu ya, belum ya? Ayo, Miss Restu, nomor 9. Look, there's an ambulance over there. There was an accident. Oke. Nomor 9, Miss-nya menggunakan simple past. Ya, Ada jawaban yang berbeda? Ada atau sama semua jawabannya? Ayo, ada yang mau jawab? Present perfect, has- sir. Yap, gimana? Jadi coba dibacakan, coba. Kalau jawabannya present perfect, yuk. Look, there is an ambulance over there. There has been an accident. Oke. Jadi itu dua jawabannya ya. Dan jawaban yang benar adalah, look, there is an ambulance over there. There has been an accident. Kenapa pakai there has been? Karena di sini itu kalimatnya nyambung atau terjadinya sekarang.
There is an ambulance over there. Dalam artian begini, kalimat pertama sama kalimat kedua itu akan nyambung. Ketika ada ambulans di sana, jadi ketika dia melihat ada ambulans, itu secara apa ya? Secara kontekstual itu pasti ada kecelakaan. Ya. Jadi berhubungan. Nah, kalau konteksnya seperti ini, ingat, selalu menggunakan present perfect. Oke. Got it? Got it ya. Oke, sekarang nomor 10, nomor terakhir. Saya akan jawab teman-teman yang cocokkan jawabannya. Have you heard about Ben? Have you heard about Ben? He has broken his arm. He has broken his arm. Okay. Terus nomor orang B bilang, really? How did he do that? How did that happen? Jadi how did that happen? Pakai past. Terus yang ketiga, he felt of a letter. Paham ya? Jadi di kalimat pertama menggunakan present perfect, yang kedua pakai past, yang ketiga pakai past. Ya? Oke, itu materinya ada di sini nih. Yang tadi dilewatin. Nah, ini nih. Jadi, ketika kita bisa menggunakan present perfect untuk memberikan informasi yang baru. But, if we continue talk about it, we normally use the past simple. Oke. Oke. Note, catat. Untuk yang kalimat pertama ini, itu bisa dua jawaban. Oke, karena bahasanya di sini adalah dia bilang we use to give a new information. Jadi di kalimat sini itu bisa menggunakan past. Ini memberikan informasi ya. Ini memberikan informasi bukan dalam artian berdampak. Jadi ini ketika kita memberikan informasi kepada orang, dia bisa menggunakan past. Kita bisa bilang he broke his arm, atau kita bisa bilang he has broken his arm. Kayak gitu. Oke, bentuknya ada dua. Oke, sekarang kita masuk di part 2-nya nih. Kita bahas ini ya, kita bahas singkat ya. Oke, di part 2-nya. Ada informasi lagi atau ada hal-hal penting lagi tentang perbedaan present perfect dan past dari yang kita sudah kerjakan tadi. Yang pertama, do not use the present perfect. Jangan menggunakan present perfect when you talk about finished time. Jadi jangan menggunakan present perfect ketika kita membicarakan tentang waktu yang sudah selesai. For example, ada kata yesterday-nya, itu nggak boleh pakai present perfect. Ada kata 10 minutes ago, ada kata in 1999, ada kata when I was child. Paham ya? Jadi ketika ada indikasi waktu yang sudah selesai di masa lampau, itu tidak boleh menggunakan present perfect. Oke? Contoh kalimatnya, it was very cold yesterday. Ada kata yesterday-nya. Salah kalau mengatakan it has been very cold yesterday. Itu salah. Harus menggunakan simple past. Contoh yang kedua, Paul and Lucy arrived 10 minutes ago. Jadi menggunakan simple past. Salah kalau kita bilang Paul and Lucy have arrived 10 minutes ago. Tidak boleh karena sudah ada keterangan waktu yang sudah selesai. Contoh yang lain, did you eat a lot of sweets when you were child? Ini yang benar, harus pakai simple past karena ada when you were child-nya. Oke. Terus yang selanjutnya, I got home late last night. I was very tired when went straight to bed. Ada kata last night-nya ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, use the past to ask when or what time. Jadi ketika kita menanyakan kapan di masa lampau atau waktu, what time, jadi waktunya kapan ya, di masa lampau itu selalu menggunakan past dalam bentuk kalimat tanya. Contohnya, when did your friends arrive? Itu pakai when, tidak boleh pakai have atau when have your friends arrived. Salah. Kalau di masa lampau ya.
Terus, what time did you finish work? Oke, ketika menanyakan kapan atau menanyakan waktu di masa lampau. Oke, terus contoh yang lain, komparasinya. Bentuknya seperti ini nih. Tom has lost his key. He can't go into the house. Oke, itu kenyataannya. Jadi ketika kita menggunakan present perfect, has kehilangan kuncinya, dia tidak bisa masuk ke rumahnya. Berhubungan. Simple past. He lost his key yesterday. Jadi kalau kata yesterday-nya itu pakai simple past. He lost his key yesterday. He couldn't get into the house. Ya, kejadiannya sudah selesai semua di masa lampau dan tidak berhubungan lagi dengan apa yang terjadi sekarang. Oke. Terus kita masuk ke bagian kedua, B-nya. Bagian B di part 2. Present perfect. I have done a lot of work today. I've done a lot of work today. We use present perfect of period of time that continues until now. Okay, for example, today, this week, since 1985. Yang artinya adalah kita menggunakan present perfect untuk periode waktu, ya, period of time that continues until now, yang sedang berlanjut atau sedang berlangsung sampai sekarang. Oke, gambarannya seperti ini teman-teman. Ini kan ada ini visualnya ya. Kalau kita gambarkan seperti ini kan ada garis waktu nih. Ini masa lalu, ini sekarang. Nah, unfinished itu ketika dia mulai dari sini, ya, terus belum selesai sampai di masa depan. Nah, kita membicarakannya sekarang nih. Tapi belum selesai, udah dimulai di masa depan, tapi masih lanjut. Nah, itu pakai present perfect. Itu kalimatnya, I've done a lot of work today. Oke. Terus kalau simple past gimana nih? Kalau di simple past, I did a lot of work yesterday. We use the past simple for a finished time in the past. Kita menggunakan simple past atau past simple untuk waktu yang sudah selesai di masa lampau. Udah selesai di masa lampau, nggak ada lagi efeknya sampai sekarang. Kita tidak melihat dampaknya sekarang. Pokoknya di masa lampau sudah selesai. Got it? Ya, jadi visualnya kayak gini teman-teman. Visualnya kayak gini. Nah, kalau contoh kalimatnya seperti ini. Kalau contohnya di present perfect, jadi yang di kiri ini present perfect, yang di kanan past ya. Yang di sini, it hasn't rained this week. Katanya, it hasn't rained this week. Jadi artinya kan 1 minggu itu kan 7 hari tuh. Mungkin dari hari Senin, dan contoh ya, 7 minggu ya. 7 minggu, 7 hari ya, 1 minggu nih. Contoh kita membicarakannya di hari Jumat, berarti dari hari Senin itu tidak hujan. Dan terus tidak hujan sampai hari Jumat, dan mungkin sampai hari Minggu. Jadi kayak gitu, itu menggunakan present perfect. Oke, tapi kalau kalimatnya begini, it didn't rain last week. Jadi last week itu minggu lalu, tidak hujan. Nah, itu menggunakan past. Oke, kayak gitu teman-teman. Bisa lihat contoh-contoh yang lain, kayak gini. Ya, ada di beberapa contohnya ini. Contohnya, have you seen Anna this morning? Jadi, it is still morning. Ya, this morning itu artinya ketika kita bilang, have you seen Anna this morning? Berarti kita mengatakan itu masih pagi. Ya, oke. Karena this morning itu bisa dikatakan di satu hari itu ya. Contoh kalau kita bilang, have you seen atau did you see Anna this morning? Nah, kayak gini contohnya nih. Ya. Kalau katanya did you see Anna this morning, artinya ketika kita mengatakan did menggunakan past, itu tidak secara langsung mengatakan bahwa sekarang sudah tidak pagi lagi. Berarti tadi pagi ya. Kalau kita mengatakan itu. Ya, berarti sudah lewat, paginya udah lewat, sekarang udah sore. Kalau kita menggunakan have you seen Anna this morning, berarti sekarang masih pagi. Oke, something like that. Contoh lain, have you seen Tim recently? Did you seen Tim on Sunday? Jadi katanya gini, kalau kita pakai recently, berarti baru-baru ini, itu harus menggunakan present perfect. Tapi kalau kita menyatakan di masa lampau, atau contoh harinya Sunday, dan sekarang udah Monday, nah itu menggunakan did. Oke, contoh kalimatnya seperti itu, teman-teman. Ya, jadi untuk di part 2 ini cuma ada 2 ya. Ada 2 part. Ada penggambaran tentang
waktunya dan ini dan lagi. Oke, untuk lebih gampangnya lagi mungkin saya akan upload ini di grup ya, biar teman-teman bisa dapat materinya, karena materinya agak sedikit spesifik. Oke, jadi you can learn, or when you want to speak up about this kind of tenses, then you can see this page. Oke, yang terakhir ada exercise 14.1. Ini gampang nih, 14.1 nih. Kerjanya adalah teman-teman jadi korektor atau orang yang mengkoreksi. Are the underlined parts of this sentence right or wrong? Correct them where necessary. Teman-teman lihat nih, apakah ini udah benar nih yang di garis bawah ini? Kalau salah, misalnya kalau benar tulis okay atau bilang right, ya. Tapi kalau salah dikoreksi. Oke. Contoh di kalimat pertama, I've lost my key. I can't find it anywhere. Berarti oke, karena benar ya. Ini kejadian yang masih terjadi dan impact-nya masih terjadi sekarang karena belum ditemukan. Terus kalau yang kedua, have you eaten a lot of sweets when you were child? Oke, ini salah karena ada kata when you were child-nya. Ada keterangan waktu yang sudah selesai. Makanya tidak boleh pakai have you eaten. Tapi seharusnya pakai did you eat. Oke, teman-teman, silakan dikerjakan nomor 3 sampai nomor 10 seperti biasa, waktunya 8 menit. It's not gonna be long. Jadi 8 menit dimulai dari sekarang. Ada pertanyaan sebelum saya mulai? Nggak ada? Oke, execute it. I will make it bigger. Okay, you can see it right now, clearly.
Ada yang sudah selesai? You have 10 seconds. And 5, 4, 3, 2, 1. Oke, time is up. Oke, sekarang kita bahas ya. Sekarang kita bahas. Coba nomor 3. Nomor 3 langsung dibaca. Jawabannya beserta koreksinya. Kalau salah dibacakan kalimat yang benarnya. Kalau misalnya oke, bilang oke aja. Coba Miss Restu. Restu nomor 3. I have bought a new car. You must come and see it. Jadi korek sih. Korek ya. Oke, ada yang ada jawabannya berbeda? Enggak ada. Oke, jadi jawabannya korek. Nomor 3 benar ya bentuknya. Sekarang nomor 4. Nomor 4 coba Mr. Naufal. Coba Mr. Naufal. Nomor 4. I have bought a new car last week. Ini incorrect. Oke, yang benarnya. Lalu ini koreksinya I bought a new car last week. Oke, ada yang berbeda? Oke, jadi jawabannya nomor 4 sama. Salah ya. Jadi yang benar itu yang dikatakan Mr. Novel. I bought a new car last week. Last week. Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5 coba Miss Purnama. Nomor 5 nih. Where have you been yesterday evening? Incorrect. Where were you yesterday evening? Oke, thank you. Langsung aja ya, jawabannya benar. Yang itu, where were you yesterday evening? Oke, sekarang nomor 6. Nomor 6 coba Miss Indri. Nomor 6. Lucy left school in 1999. Oke, Lucy left school in 1999. Oke, jawabannya benar. Sekarang nomor 7. Nomor 7 coba Mr. Khairul. Halo, Mr. Khairul? Yes. Oke. I am looking. Lagi slow motion. Incorrect. Yeah. Incorrect, sir. Incorrect seharusnya. I am looking for Mike. Did you see him? Okay, did you see him? I'm looking for Mike. I'm looking for Mike. Did you see him? Ada yang berbeda jawabannya? Untuk nomor 7? Beda sih. Beda. Oke, gimana, Miss? Have you seen? I'm looking for Mike. Have you seen him? Oke. Correct. Oke, jadi jawaban yang benar adalah nomor 7 itu correct. Udah benar, I'm looking for Mike. Have you seen him? Sudahkah kamu melihatnya? Ya. Karena ini adalah kalimat yang berhubungan, ya. Jadi dia menanyakan, dia tidak melihat Mike. Jadi dia bertanya kamu udah lihat dia? Atau kamu pernah lihat gak? Karena saya belum lihat nih. Gitu. Oke? Oke, nomor 7. Nomor 7. Nomor 8. Nomor 8. Coba Miss Silmi. Coba Miss Silmi. Nomor 8. Have you been to Paris? Yes, many times. Jawabannya correct, sir. Oke, correct. Good job. Jadi itu yang benar ya, correct. Untuk nomor 8. Terus untuk nomor 9, Mr. Riswandi. I am very hungry. I haven't eaten much today. Jawabannya? Correct atau ada yang salah? The correct sir, maybe. Ada kata maybe-nya ya. Oke, thank you. Jawabannya udah correct. Udah benar ya. I'm very hungry. I haven't eaten much today. Oke. Terus yang terakhir nomor 10. Nomor 10, jawaban yang benar adalah
When was this book published? Nah, jadi ini salah ya, harus dibenarkan. When was this book published? Okay, that's all teman-teman. Thank you so much for your attention today. Saya harap ilmunya bermanfaat untuk kedepannya. Jadi teman-teman harus ingat ya, ada beberapa aturan di luar bentuk tenses dan aturan dasar dari tenses itu sendiri. Jadi teman-teman mungkin ketika belajar konsepnya aja itu bakal agak sedikit kebingungan. Oke, when to use that and when to use this, dan mungkin selama ini menggunakannya campur-campur. Tapi sekarang karena sudah tahu aturannya, teman-teman harus menggunakannya dengan benar, utamanya ketika nanti sudah ikut real test IELTS. Oke? Oke, sekali lagi thank you so much. Never stop learning and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Salam. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye.